akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, lewat putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun cuaca hujan Tuhan, tapi semua anak-anak-Mu yang setia sudah hadir Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kiranya hadirat-Mu Tuhan turun tengah kami Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan buat kami semua Tuhan, sehingga sukacita surgawi Tuhan dan damai sejahtera Tuhan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya mau mengajak saudara semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau pakai mulut kita, hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita dengan pujian kudus semua. Bapa
Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi kami semuanya ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan berdoa lagi ya Tuhan. Pakai Tuhan lidah dan hati kami ya Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Dan pakai Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu ya Tuhan melalui pada hari ini ya Tuhan. Urapi kami semuanya ya Tuhan. Biar Tuhan penyembahan kami boleh berbau harum ya Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Mari semua jemaat kudus katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah curahkan rohnya di negeri ini akan terjadi tempat kita berubah. Terjadi pemulihan di negeri ini. Amin. Sebab Tuhan adalah gunung batu kita, Dialah penolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Dengan pujian Kau gunung batu. Bersama
kita. Dan dengan pujian jawaban hidupku, meskipun tak mengerti apa yang aku alami. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin
Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap anugerah yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kebaikan, buat setiap perlindungan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba ya Tuhan. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba, biar setiap kata yang keluar ada kuasanya. Kau biarlah ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah malam siang hari ini turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian atas setiap kami. Biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang siap diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Mungkin yang satu bisa dimatikan dulu yang sorry. Ada balik ya, saya punya yang mati. Kode nih, saya nggak bisa ngomong. Gitu ya, kira-kira. Saya takut ya hari ini saya boleh ngomong apa enggak. Pertama-tama saya mohon maaf ke Bapak Gembala karena saya nggak pakai jas. Sebetulnya harus disuruhnya pakai jas. Semalam jam 3 saya belum tidur, saya coba-coba jas, ternyata nggak muat. Saya bilang, ya. Saya bilang, aduh Tuhan, jas cuma satu-satunya, itu bekas merit, masih terbungkus rapi gitu ya. Saya pakai, nggak bisa dikancing, angkat tangan susah. Saya bilang, ntar yang ada nih saya nggak konsen. Saya bilang, Eva, mohon maaf gitu ya. Mungkin suatu saat, mungkin tahun depan gitu ya. Lama banget tahun depan. Nah itulah. Nah saudara, hari ini saya berdoa dari semalam biar firman Tuhan ini bisa diterima oleh kita semua. Karena jujur aja mungkin gak enak didengar gitu ya. Dilakukan juga sulit, tapi kita belajar ya. Saya bukan ngajarin saudara, dan mungkin saudara lebih pintar, lebih lama kenal Tuhan dari saya, tapi kita sama-sama belajar. Amin. Nah hari ini saya bicara soal yang banyak orang hamba Tuhan gak suka bicara ya, gak suka ngomong. Ada 3 hal, tiga-tiganya sungguh tidak enak ya, kita mau belajar. Pertama, kalau mungkin saudara lihat di grup ada diberitakan, kalau saudara lihat di belakang juga ada sembako ya. Ada sembako yang akan dibagikan sekitar 100 pack ya, Ibu Gembala ya. Nah ini puji Tuhan ya, ada seseorang yang menitipkan kepada kita ya. Beberapa waktu lalu sebenarnya udah cukup lama dia telepon ke Eva. Saya juga nggak ngerti, tapi saya nangkap sesuatu. Mungkin Tuhan melihat apa yang kita berdua selama ini lakukan gitu ya. Tuhan mempercayakan ke kita sejumlah uang dari seorang donatur untuk dibagikan. Nah itu cukup besar dan saya nggak sanggup untuk membagikannya, makanya saya ke gereja. Nah diumumkan juga, saya bilang ke Eva, tolong diumumkan. Mungkin ada yang mau ikut ya, ikut ambil bagian. Mungkin ada yang ikut ambil bagian dalam memberikan ya beberapa bungkus mie instan atau beberapa kilo beras atau tenaga ya. Kita bisa lakukan dari banyak hal, nggak harus selalu melalui uang. Karena apa? Saya melihat ada sesuatu yang bakal terjadi dalam peristiwa ini ya. Saya nggak mau ada orang luar yang di luar jemaat kita itu akan sangat diberkati ya, tapi kita nggak ada. Makanya umumkan. Mungkin ada yang berpartisipasi, ternyata ada yang berpartisipasi sekian pack, ada yang berpartisipasi sekian pack. Puji Tuhan ya. Saya selalu bicara soal makanan karena nomor 1, berkat Tuhan itu paling dasar adalah apa yang saudara dan saya makan, minum dan pakai. Amin. Itu dijamin Tuhan. Kalau sampai kita kekurangan makan, kita bertanya sama Tuhan, ada apa Tuhan? Itu seperti anak ayam mati di lumbung padi. Berkat Tuhan itu berlimpah sekali, tapi kenapa kita nggak ngalamin itu? Ada orang yang nggak ngerti kenapa saya selalu mengatakan soal makanan. Ya, hari ini saya akan jelaskan semuanya. Berkat Tuhan nggak selalu makanan yang saya terima. Rumah 40% pemberian Tuhan. Kendaraan, bahkan isi rumah, waktu saya bangun rumah itu ya, nggak punya uang, disediakan Tuhan.
Terus saya nggak punya kendaraan, Tuhan kasih nggak tanggung-tanggung 2 dari dulu baru merit. Ya. Punya 2 mobil. Lalu waktu mau bangun AC belum ada, saya kan nggak mau beli, ya tunggulah gitu ya, belum dibangun. Ada yang nabur AC 2, mesin cuci 1, ada yang ngasih ini 1, ada yang ngasih ini 1, penuh. Ya, itu yang namanya Bapak Gembala lagi ini khotbahkan berkat tiba-tiba. Ya, saya katakan, ya saya berdoa setiap kita terima itu semua, tapi minimal ya sekarang saya akan bicara soal makan. Hari ini udah sarapan semua? Yang udah sarapan boleh angkat tangan. Ada yang belum siap makan gitu ya. Dingin loh. Ini saya lama loh, ngomong paling dikit 3-4 jam. Ya. Nah, saya pagi-pagi aja udah Tuhan berkati. Sekarang luar biasa. Ya, handphone itu selain bisa untuk Alkitab, ini banyak aplikasinya. Ya. Banyak aplikasi sering kasih kita makan. Gitu. Hari ini saya cukup mengeluarkan uang 10.000, saya dapat mie ayam 5 mangkok. Makan satu keluarga sama Ibu Gembala senior. Luar biasa kan? Hanya dengan 10.000 rupiah. Nah, jangan tanya saya caranya gimana. Ntar pulang kayaknya ada yang nanya. Nah, bagaimana caranya? Ya itulah. Ya, akhir-akhir ini saya dapat berkat banyak. Jadi saya bicara nggak jauh-jauh berkat uang ya, berkat makanan. Berkat makanan minggu lalu. Saya bilang Eva, lu perhatiin gak sih? Akhir-akhir ini ya, banyak orang maksa kita untuk traktir kita makan. Minggu lalu sampai orang kita bilang, aduh enggak deh. Karena ada Ibu Gembala di rumah, kita nggak tinggalin-tinggalinnya. Itu alhamdulillah nggak tinggal. Karena akhirnya terus-terusan, akhirnya ya mau nggak mau kita tinggalin dulu sama anak-anak. Nah minggu lalu orang ngajak kita makan ke restoran. Eva bilang, aduh sorry kan nggak bisa. Diomelin. Eva diomelin, lu jangan macam-macam ya, katanya. Gue mau makan ini nih, gue kalau makan cuma sedikit orangnya susah katanya. Mesti lu ikut katanya. Pokoknya gue nggak mau tahu, gue tungguin, lu ikut. Diomelin kita. Akhirnya kita ikut pergi makan. Ya. Terus 2 minggu lalu juga orang yang berbeda ngomelin kita. Lu mesti ini, gue mau makan ini nih, susah gitu. Begitulah. Jadi saya buka pendaftaran. Kalau yang orangnya keluarganya cuma 2-3 orang, kan kalau mau makan enak susah tuh. Yang cuma 1-2 macam. Saya buka pendaftaran, silahkan WA saya, sekian, kita siap datang, gitu ya. Itu kita siap menyalurkan berkat ke perut saya dan perut istri saya. Ya. Nah itu tanda Tuhan memberkati saya luar biasa. Tandanya salah satunya jas itu membuat. Ya. Tuhan sebenarnya mau nunjukin apa kurang mau kasih lu makan. Jas aja membuat loh. Ya. Terus beberapa hari lalu, 4 hari lalu, ada seorang saudara saya ulang tahun. Dia mau ngajak kita makan di restoran lagi. Aduh, saya udah bilang Eva, ini kemungkinan diajak makan. Tapi gimana ya? Harinya hari Selasa. Kan kita ada PPW. Langsung kita tolak. Oh sorry nggak bisa. Eva tugas dan kita mau ibadah. Tahu nggak apa yang terjadi? Itu dia mau ngajak makan, dia ulang tahun. Ulang tahunnya digeser. Ya udah hari Rabu katanya. Awas saya nggak bisa. Masa mau ditolak? Berkat mau ditolak. Oke, deal hari Rabu. Akhirnya kita pergi lah makan. Ya. Semalam tiba-tiba ada lagi telepon lagi. Ada makan lagi nih mah, gitu ya. Bener aja diajak makan. Saya bilang Eva, aduh Pak tadi nih. Terus saya bilang, ya tapi gimana ya kalau kita tolak nggak enak. Susahnya gitu loh. Ya. Kita mau tolak aja nggak enak. Eva bilang gitu, ya udah. Akhirnya kita pergi makan. Nih, ntar malam nih makan lagi. Pulang dari gereja, Ibu Gembala biasanya beliin saya bakul. Apa kurang hidup ini saya katakan. Ya. Kalau saudara kita telah hidup kita, kalau apa yang kita makan minum pakai nggak dapat berlimpah, kita tanya diri kita masing-masing. Kok berkat yang dasar aja nggak dapat, apalagi yang besar gitu istilahnya. Ya, itu berkat yang kecil-kecilan. Ya mungkin saya katakan mungkin Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dipercayakan sesuatu. Nah beberapa hari lalu saya ada ajak saudara juga, ya pakai mobil. Saya anterin dia pulang, gitu ya, ketemu di mall. Terus di mobil
Karena dia mau ikut, kita beresin dulu. Karena di mobil saya bangku baris kedua itu banyak sembako. Dan dia bingung, nah untuk apa? Habis belanja, iya habis belanja untuk dibagikan ya pengurus segala macam. Terus akhirnya dia bilang, oh gitu ya katanya. Oh berarti lewat kamu bisa ya? Istri saya main bilang, iya katanya. Terus saya tuh paling males sebetulnya ya. Ya udah bagian masing-masing, saya bagian masing-masing ya. Nah tapi akhirnya malam saya berdoa sama Tuhan, saya mohon ampun. Oke lah Tuhan, kalau memang Tuhan mau percayakan ke saya akan lakukan ya. Dan saya akan lakukan, saya akan bagikan, saya akan distribusikan setiap apa yang Tuhan percayakan ke saya. Hitung-hitung kita bekerja. Karena apa? Karena itu sesuai hari ini firman Tuhan. Kita lihat di Matius 5 ayat 15 dan 16. Saya hari ini bukan bicara soal riya ya. Kalau saudara ngerti, kalau saudara-saudara buku kita katakan itu riya. Atau yang dikatakan tangan kanan memberi, tangan kiri kalau sebaiknya nggak usah tahu. Ya, oke itu ayat bagus saya bilang. Tapi kontekstualnya, seringkali orang salah kaprah. Dia bagi-bagi kok pakai cerita. Saya cerita ke saudara. Tapi saya punya arti, saya punya maksud bukan untuk menyombongkan diri atau apa. Karena mungkin ya ada orang yang lupa. Berkatnya banyak tapi lupa disalurkan. Karena saya lakukan berdua istri saya lakukan ini juga dua-duanya dapat hal yang sama. Kita lihat orang lain. Saya lihat teman saya, istri saya lihat TV. Akhirnya dari ngomong malam di kamar, klop, jadilah kita lakukan hal ini. Nah, mungkin ada yang kepengen tapi lupa. Ini yang namanya sesuai dengan ayat ini. Ayat di Matius 5 ayat 15 sampai 16. Bisa tampil? Oh, nggak bisa. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Oh, ada. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ingat ayatnya, jangan dirubah. Kita baca ayat ini, saudara jangan pernah rubah. Kita lakukan itu semua untuk supaya terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, jangan sampai situ. Alkitab tulis dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika orang lihat kita lakukan yang baik, itu memuliakan Bapa di surga. Jangan orang melulu melihat kita melakukan yang jahat, melakukan yang buruk. Dia mah terkenalnya gara-gara dia tukang berantem. Ya, kita belajar melakukan sesuatu. Karena apa? Saya mempelajari di Alkitab apa soal makan. Kenapa Tuhan sangat memberkati saya soal makanan? Ya, bahkan kalau orang nginep di rumah saya, mertua saya lagi nginep di rumah saya, sekarang udah CS. Ya, kalau dulu lihat saya terkadang mengundang. Kalau sekarang bisa ngobrol, saya ajak bisa ngobrol firman, saya bisa ajak kasih nasihat gitu ya. Padahal siapa saya, gitu istilahnya. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Ketika orang melihat bahwa kita ini pantas ditiru, kita ini pantas untuk diajak ngobrol, maka dia akan bisa terima. Kalau ibu mertua saya sekarang, kalau makan bisa 4 kali di pos. Ya, dia selalu malu-malu. Kalau ketemu saya, kalau aduh jadi makan katanya, aduh mami jadi makan mulu di sini. Saya bilang makan. Mami doa nggak? Saya bilang waktu makan doa nggak? Doa. Itu cukup buat saya. Ya. Ketika orang makan, ya, itu ada hal-hal yang bisa terjadi. Blessing Tuhan bisa turun. Gitu. Ketika saudara harus punya pengertian, ketika saudara bagikan sembako orang-orang di jalanan, ketika orang yang nggak kenal Tuhan berkata alhamdulillah, ketika dia bersyukur kepada Tuhan, kalau dia orang terpuji Tuhan terima kasih. Saat itu mata Tuhan tertuju, ada ucapan syukur. Ketika ucapan syukur itu datang kepada orang tersebut, saudara harus ngerti ada uang saudara di sembako-sembako itu. Ada tenaga saudara
di sembako-sembako itu, maka saudara pun akan terima blessing yang mungkin saudara nggak akan lihat. Amin. Saya kasih satu pengertian itu saudara, ya. Nah, makanya saya senang, saya bilang mama mertua saya, jangan 4 kali, 10 kali mari makan di rumah saya sendiri. Saya bilang, katanya bisa ini mami kenyang katanya. Nggak apa-apa, saya bilang apa? Gue cari untung. Mami lu ketika dia berdoa mengucap syukur, berkat Tuhan turun ke atas rumah kita. Saya bilang, Tuhan memberkati rumah kita. Terus karena di rumah ini ada makanan. Di rumah ini memberkati hamba yang memberikan hambanya makan. Pakai pengertian saudara, ya. Ketika rumah saudara ada kedatangan tamu, kasih makan. Apa yang kita punya kita keluarkan, kita kasih makan. Nah, ketika orang itu datang tiba-tiba dia makan, blessing Tuhan bisa tiba-tiba turun di atas hidup saudara dan saya. Amin. Itu satu pengertian yang luar biasa. Gitu ya. Makanya saya bergairah soal makan. Mungkin orang bilang, cuma makan. Mungkin orang nggak ngerti apa firman Tuhan. Baca lagi, belajar. Ya. Firman Tuhan itu bicara soal makan, banyak bicara soal makan. Kalau kita bicara soal makan itu rendah, cuek aja. Baca Alkitab. Pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, itu hubungannya sama apa? Sama makanan. Betul nggak? Hawa digoda sama makanan. Kita bicara soal orang yang sangat diberkati Tuhan, diberkati Allah. Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham sewaktu sebelum dia pergi ke Sodom dan Gomora, dia menjamu Allah. Lalu apa yang Allah perbuat? Allah menjanjikan bahwa engkau akan mempunyai seorang anak. Ketika Abraham, Ishak menurunkan berkatnya ketika apa? Setelah dia makan dari anak-anaknya. Betul? Yakub terima hak kesulungan sewaktu apa? Sewaktu ditukar sama Esau dengan makanannya. Benar? Lalu Yesus datang ke dunia. Pertama kali dia buat mujizat di tengah-tengah orang lagi ngapain? Lagi pesta, lagi makan. Betul? Terakhir kali Yesus ada di bumi sebelum dia disalibkan, wafat, dimakamkan. Apa yang dia buat? Perjamuan. Hari ini juga ada perjamuan. Saudara tangkap dengan luar biasa, ya. Perjamuan kudus. Yesus juga berkali-kali saudara bicara soal makan. Ketika Yesus menyembuhkan, membangkitkan seorang anak yang sudah mati, apa yang dia perintah ke ibunya? Kasih dia makan. Ketika Yesus habis disalibkan, wafat, dimakamkan, sebelumnya dia perjamuan. Tapi setelah itu dia ngapain? Entar ada ayatnya, kita bahas. Semua bicara soal makanan. Jangan anggap lemah dan rendah soal makan. Saudara, kalau berkat makanannya bisa stop sama Tuhan, saudara bisa apa? Saya pernah lihat ada orang yang duitnya banyak, tapi dia nggak bisa makan enak. Dia nggak sakit, tapi dia nggak bisa beli makanan. Makan ala kadarnya. Saya bilang makanan saya jauh lebih enak daripada orang tersebut. Uangnya banyak, saudara. Saya bilang, Eva, lu lihat. Makanan itu luar biasa. Jangan pernah direndahkan. Makanya waktu Yesus buat mujizat 5 roti dan 2 ikan, apa yang dipesan? Kumpulkan semuanya, jangan ada sisa. Betul? Saudara buang makanan itu. Hati-hati saudara. Ya, nah itu kita belajar. Kalau saudara nggak pernah buang, saya lihat kalau dari Bapak Gembala, keluarganya Brian nggak pernah buang makanan. Dipelihara Tuhan kan? Apa kurang subur? Gitu. Saya nggak pernah buang makanan. Apa kurang subur segini? Kurang tinggi ya, gitu ya. Pelebarannya ke samping, nggak ke atas saya. Ya. Saya juga bingung kenapa makanan itu nggak bisa naik ke atas, bawah mungkin samping dulu gitu ya. Kan sempit jadinya, jasnya nggak muat akhirnya. Nah itulah saudara.
apa yang kita makan, minum, pakai dipelihara Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipelihara Tuhan? Lewat makan, minum, pakai, saya percaya semuanya akan dipelihara Tuhan. Waktu saudara angkat tangan itu, Tuhan lihat diikuti hidup semuanya, diberkati. Ya, sekali lagi kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bukannya soal buat sombong-sombongan, tangan kiri, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu artinya apa? Sewaktu kita memberikan kepada orang, jangan pernah tagih lagi. Artinya, lu nggak ingat tuh dulu gue pernah bantu. Dia itu sombong banget. Dulu mah kalau nggak ada gue nggak ada apa-apanya. Itu tangan kanan memberi, tangan kiri nuntut. Tangan kiri lebih baik nggak tahu supaya jangan nuntut. Itu periksa diri kita. Bukan soal efek keluar. Ketika saudara memberi seorang minta-minta roti aja satu, ada 10 orang melihat. Saya katakan cukup 2 orang melihat dan melakukannya meniru saudara. Di Jakarta saya percaya dalam 1 tahun akan ada orang banyak yang memberi makanan. Saya percaya Jakarta nggak ada orang yang kesusahan makan. Saya percaya Jakarta nggak akan ada orang miskin lagi. Amin. Karena semua saling memberi. Melakukan apa yang Tuhan lakukan di semasa hidup dia. Amin. Lakukanlah kebaikan, lakukan kebaikan. Itu yang kita bisa lakukan. Percayalah, ketika orang berpikir, aduh saya nggak bisa, makanan saya cuma dikit, uang saya cuma dikit, kasih ya sedikitnya aja. Percayalah saudara nggak akan kekurangan. Saya sering sekali mengajarkan semua kepada keluarga saya, kepada Eva. Kalau saya nggak ada, kamu ingat semua apa yang saya ajarkan. Bicara soal perpuluhan, persembahan, segala macam, semuanya. Soal nabur, saya kasih tahu semuanya. Bahkan ada Alkitab yang sebetulnya saya bilang ada pewahyuan yang saya dapat tapi saya nggak bisa bagikan dengan umum karena itu sangat riskan sekali. Saya kasih tahu ke kita, lu pelajarin semua firman Tuhan. Soal memberi, kenapa kita harus memberi dalam hidup? Kalau dalam hidup ini waktu kita terima berkat Tuhan, ada yang namanya roti, ada yang namanya benih. Itu saya pernah ajarkan dulu. Ya. Kalau saudara nggak punya benih, minta sama Tuhan. Terkadang si Hoke pernah cerita sama saya, lu perhatiin deh. Kebanyakan yang orang di gereja suka stres, berkatnya kurang. Bahkan orang-orang pendua syafaat banyak yang hidupnya kekurangan. Saya bilang istri saya, karena taburannya nggak ada. Karena taburannya kurang. Kita berdoa, kita bekerja buat Tuhan, tapi yang paling Alkitab semua udah ajarin, orang menabur banyak akan menuai banyak. Amin. Makanya sering kan saudara lihat orang-orang Kristen bilang, ih enak orang di luar Kristen, dia nggak pakai ke gereja tapi hidupnya makin diberkati, makin kaya. Lu lihat taburan dia berapa banyak. Saya banyak lihat saudara-saudara saya belum percaya Tuhan tapi taburannya itu gila-gilaan. Makin lama makin kaya. Saudara perhatikan orang yang nabur, nggak ada yang makin lama makin miskin. Pasti maukah kita pelit-pelit? Pasti maukah kita hitung-hitungan? Periksa diri kita. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat di Markus 2 ayat 14-17. Markus 2 ayat 14-17. Firman Tuhan, kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata benar ya? Kemudian ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ayat 17, Yesus mendengarnya berkata kepadanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Lewi ini seorang pemungut cukai. Untuk jadi seorang pemungut cukai itu nggak bisa orang miskin. Ya. Di zaman dahulu itu orang untuk jadi seorang pemungut cukai dia harus banyak uang, orang kaya. Karena dia harus setor sejumlah uang ke Roma. Ya, untuk jadi pemungut cukai ada tendernya. Ketika yang berani menyetor paling banyak, dia bisa jadi pemungut cukai. Tentunya dia akan pasang tarif pajak yang tinggi dan biasanya dibenci oleh masyarakat. Benar ya? Setiap Alkitab lihat orang pemungut cukai itu dijauhi oleh masyarakat karena menerapkan tarif pajak yang sangat tinggi. Nah akhirnya bagaimana? Orang Farisi bilang, kok Yesus mau duduk sama orang-orang seperti itu? Orang Yahudi sampai saat ini mereka kalau sampai mau makan duduk sama-sama bareng sama kita, itu artinya apa? Dia percaya yang kita. Dia mau melakukan sebuah hubungan yang yang panjang. Ya. Zaman dahulu dari PBB ada beberapa orang PBB ditahan sama Taliban. Itu akhirnya diajukanlah seorang negosiator. Nah, diajak negosiator, akhirnya diajak makan sama Taliban. Nah, waktu orangnya diterima, oke, dipanggil diajak makan. Orang PBB dia bilang 25% udah lolos. Ini pasti berhasil. Karena apa? Sampai saat ini itu masih berlaku. Ketika saudara diajak sama orang-orang Yahudi, orang Israel, atau orang-orang Timur Tengah sana, orang dia kalau terima saudara makan di dalam rumahnya, saudara udah dipercaya sama dia. Begitu juga dengan Alkitab bilang, Yesus udah makan, udah percaya. Lalu saudara mungkin ada apa? Saudara baca orang Farisi, orang Taurat gak suka. Karena dia orang-orang berdosa. Bagaimana dengan hari ini? Perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini, Yesus seperti mau berkata, aku mau punya hubungan dengan kalian, dengan kita semua. Amin. Dia mau bangun sebuah hubungan yang panjang lewat perjamuan ini. Makanya dikatakan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Supaya apa? Supaya kita punya hubungan terus dengan Tuhan. Supaya kita nggak pernah lepas dari Tuhan. Karena Tuhan predikatnya selalu mau memberkati kita. Lewat tubuh dan darah Yesus, satu DNA kita sama Yesus. Ketika kita satu DNA, barulah Alkitab bisa berjalan hukumnya. Aku akan memberkati engkau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika kita terima tubuh dan darah Yesus, bukankah kita juga masuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Lewat tubuh dan darah Yesus ini, saudara camkan baik-baik. Jangan pernah saudara pikir ini biasa-biasa aja. Jangan lakukan ini seperti ritual atau kebiasaan. Karena di dalamnya ada Yesus sendiri yang mau buat satu covenant sama saudara dan saya. Itu yang harus kita pelajari. Yang harus kita baca di Alkitab. Oh, ada sesuatu yang sebetulnya Tuhan mau lakukan. Karena lewat tubuh dan darah, maka dikatakan, aku ada di dalammu dan engkau ada di dalam aku. Ketika Yesus ada di dalam kita, apa manfaatnya? Ketika iblis menghadap, apa yang iblis lihat? Yesus yang ada di dalam kita. Gak akan berani ya usik-usik hidup saudara. Ya, saudara perhatikan kalau saudara hidup, saudara bahkan takut sekali sama ini. Jangan pernah takut. Ada covenant lewat tubuh dan darah Yesus. Dia bersatu. Ya, bukan lagi ini bersatu. Dia masuk di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Itu yang kita katakan. Kita harus sesuatu yang exciting gitu ya. Saya kalau mau perjamuan, mantap banget nih, enak gitu ya. Walaupun saya bisa perjamuan sendiri di rumah, saya sediakan semuanya. Kapan waktu saya petuk, ada sebuah merasakan bahaya atau gimana, saya akan lakukan perjamuan kudus di rumah, gitu ya. Nah, itu yang saya bicara, kita harus ngerti. Ya, kita harus belajar sedikit demi sedikit bicara soal makanan ketika makanan, pokoknya
Perhatikan deh ya. Begitu juga dengan perjamuan kudus. Ketika kita makan, sesuatu terjadi, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang supranatural turun di tengah-tengah kita. Ketika kita terima tubuh dan darah Yesus, tubuh dan darah Yesus sendiri yang akan datang menyertai saudara. Amin. Dia nggak akan pernah lalai akan janji-janjinya. Semua yang ada di dalam Alkitab itu yang kita harus percaya. Nah, sekarang siapa yang bisnis makanan di sini? Istri saya doang satu. Bukannya ada yang jual babi panggang? Tante jual babi panggang? Ya, nggak usah malu-malu. Istri saya jual makanan. Ketika kita menyediakan makanan, ketika kita buat makanan itu, buat dengan pengertian. Ya. Artinya apa? Kita bukan sekedar jual makanan, kita terima uang, terima untung, udah selesai, enggak. Kita lakukan yang terbaik. Saya lihat istri saya kalau dia bikin sesuatu, dia berdoa. Dia berkati makanan itu, dia berdoa. Itu cara yang luar biasa. Artinya apa? Ketika orang makan makanan dari istri saya, yang apalagi kalau enak, akan ada ucapan syukur. Kembali lagi saya bilang, ya kan? Ketika itu dia akan bersyukur, ih enak tuh, ih luar biasa. Dan ketika dia mau makan pasti dia berdoa. Saya bilang, waktu dia berdoa, berkat Tuhan turun. Itu makanan istri saya yang membuat. Lewat tangan-tangannya, itu akan diberkati Tuhan. Amin. Nah itu kita harus ngerti. Jangan mentang-mentang buat orang, ini sembako buat orang, kita kasih aja yang paling murah. Ketika lawatan, ketika berkat itu turun, makanya saya ajarin sama pastor youth kita. Mereka adakan puasa, doa puasa. Saya bilang itu keren. Kasih tahu mereka, dia berdoa berpuasa untuk bangsa Indonesia. Ketika Indonesia dilawat Tuhan, ada doa-doa lu, ada jerih payah lu menahan lapar, puasa. Maka ketika Indonesia diberkati, lu double portion. Itu yang akan terjadi. Bukannya Tuhan pilih kasih, hukumnya ini berjalan. Alkitab adalah hukumnya, semua udah ada. Nggak ada yang rumah bapak kalau tak melalui itu semua ada. Orang yang menabur banyak, dia menuai banyak. Ada semuanya. Baca Alkitab semuanya. Amin. Nah, sekali lagi, kita itu sembako udah, soal perjamuan kudus sudah. Satu lagi, saudara apa? Kalau hari ini apa satu lagi? Oh, Robi dengar ini kayaknya udah tahu. Walaupun kelihatannya ngumpet, kotak perpuluhan, gitu ya. Mungkin Bapak Gembala kalau mau ngomong nggak enak hati. Kalau saya omongin, ya, saya kasih tahu. Ada apa dengan kotak perpuluhan? Saya sama istri saya kasih tahu. Kalau mau nggak ada, kalau anak-anak masih ada, kalau kita jadi hamba Tuhan, ketika anak kita nggak di gereja kita, saya bilang, dia ngasih perpuluhan ke kita, tolak, nggak boleh. Kita bilang bawa persembahan perpuluhanmu ke rumahnya dia ibadah di mana, bawa ke sana. Kalau kamu mau kasih persembahan, kasih ke orang tua, itu beda. Persembahan khusus oke, kita bisa terima. Jangan sampai salah. Nah, saya akan ditakan ini semuanya. Mungkin nggak enak, maaf ya. Saya berusaha ngajarin. Saya bilang sama istri saya ajarin, lu jangan sampai bohong. Dulu mungkin lagi udah khotbah, tapi pernah saya nggak jujur. Saya maling kalau kita bilang. Tapi kalau udah beberapa tahun saya lakukan tepat. Ada orang yang melakukan yang bayar 20%, silakan. Saya bilang tapi tetap Alkitab bilang 10%. 10%-nya itu persembahan khusus. Saya katakan ke keluarga saya, lu harus bayar. Kalau lu ada di gereja yang ada perpuluhan, ikutin. Karena itu yang kita harus tunduk sama peraturan. Terus bagaimana kalau yang gereja nggak ada perpuluhannya? Dia nggak diberkati atau enggak? Karena memang gereja yang nggak ada, tetap dia diberkati. Jadi ikuti aturan yang ada.
Ya. Oh, terus berkatnya cuma sedikit, saya malu. Saya pernah nggak ngasih perpuluhan karena 1 bulan saya nggak terima uang sama sekali. Saya pernah ngasih beberapa bulan cuma kasih 50.000 karena memang penghasilan saya cuma 500.000 sebulan. Tapi apa hidup saya kekurangan? Enggak. Karena saya tahu ketika saya nggak bayar, hidup saya malah berkat saya akan berkurang. Karena saya nggak ikutin firman Tuhan, apalagi saya memberita firman. Saya katakan Eva, saya sudah beritakan ke keluarga, saya sudah beritakan hal yang di kejemaat. Ketika iblis ketemu saya nanti di surga atau di saat di alam barzakh, dia nggak bisa tuntut saya. Saya lawan. Saya bayar perpuluhan tepat jumlahnya. Saya sudah beritakan, saya ajarkan ke keluarga saya. Saya sudah ajarkan ke saudara-saudara saya semua. Apa yang kurang? Lu nggak bisa macam-macam. Kalau seorang hamba Tuhan walaupun dia besar, kalau dia nggak lakukan apa yang dia katakan, dia akan dituntut. Enak gak? Nggak enak lah ya. Tapi ketika saya ambil keputusan, karena apa? Saya belajar. Ketika saya menjadi seorang ayah, saya ngerti apa yang Bapak mau. Tuhan bukan mau duit saudara. Mau tahu? Kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Bisa ada yang tolong bacain? Robi bertanya lebih siap-siap terima ngomongan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Belum ya? Terus sampai 14. Belum selesai tadi. Cepet amat terus. Baru ke 6 kan tadi? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sudah ia bangkit dari antara orang mati. Benar kan yang saya bilang, ketika Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Makan sama-sama. Sering-seringlah makan, ya. Terutama kalau sudah berkeluarga,
biasakan suami istri minimal makan bareng. Kita selalu bareng. Ya, kalau dulu Eva kebiasaannya nggak bareng. Tapi saya dari dulu di rumah saya yang makan bareng. Ya, akhirnya saya terapkan di rumah. Sekarang dia bareng selalu makan. Gitu ya, makan bareng sama anak-anak bareng. Karena di saat itulah ketika ada keluarga kecil kita berkumpul, Tuhan senang. Ketika kita mengucap syukur, sesuatu terjadi, blessing Tuhan itu turun di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang Yesus katakan apa? Ketika dia wafat, disiksa, ya, disiksa, disalib dan dimakamkan. Ketika Yesus datang ke murid-muridnya, apa yang dia katakan? Dia nggak tanya tuh, doa puasanya gimana? Baca Alkitabnya rajin apa enggak? Ibadahnya gimana? Apa yang Tuhan tanya? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Unik ya? Yesus malah nanyain makan, ada nggak makanan? Apa yang saudara tangkap dari perikop cerita ini? Kalau saya waktu baca perikop ini semalam, pertama saya menangkap ayat ketiga, kita baca. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan kau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Simon Petrus dan teman-temannya ini adalah ahli, seorang nelayan yang ahli dalam menangkap ikan. Tapi dengan kekuatan mereka sama-sama, tanpa campur tangan Tuhan, mereka nggak dapat apa-apa. Itu artinya tanpa blessing dari Tuhan, saudara dan saya, kepintaran saudara dan saya nggak ada apa-apanya. Itu nggak bisa menghasilkan uang sedikit pun. Alkitab bilang, ya, jangan pernah kita sombong. Terkadang saya suka dengar lihat ada orang yang sombongnya luar biasa. Begitu apa-apa, bahkan seorang hamba Tuhan yang katakan dia enggak, dia sepertinya dia hidup enggak dari Tuhan. Dia bekerja dari kekuatannya, dari kepintarannya. Dia bilang gereja nggak punya apa-apa. Saya bilang sombong banget. Kalau tanpa Tuhan, apa yang saudara dan saya lakukan itu enggak ada apa-apanya. Jadi kita nggak punya apa-apa sebenarnya. Ketika Tuhan memberkati, Alkitab ceritakan bagaimana dia memberkatinya. Yesus, nah ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Itu Tuhan bilang baru, maka akan kamu peroleh. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Apa Yesus lihat itu ikannya banyak di sebelah kanan? Apa muridnya nggak lihat? Bukan. Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Amin. Jadi jangan pernah kita bangga dengan kepintaran kita, kesombongan kita. Dulu saya bangga loh, saya pintar. Saya lulusan Atmajaya, cuma 4 tahun lebih sedikit, peringkat 200 banyak yang sudah tapi kan dari setiap ribu. Tapi ketika kesombongan sentuh hati seseorang, Tuhan bisa bolak-balikan semuanya. Jangan pernah kita lakukan itu. Selalu berharaplah hanya kepada Tuhan. Sebab ketika Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu sebelah kanan, cepat-cepat tarik itu semuanya, maka berkat Tuhan akan berlimpah. Dikatakan sampai itu jalan nggak kuat lagi. Itu artinya apa? Kenapa kita pelit-pelit sama Tuhan? Ketika kita bayar pulang ke Tuhan kurang, kalau nggak ada, bilang sama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan nggak ada di bedaknya, nasi beras nggak ada di rumah. Apa saudara nggak? Apa Tuhan tuh nggak ngerti? Kita berkata kurang ngerti. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan ngerti loh. Kita sebagai bapak, kalau yang udah jadi bapak, Pak Lukas, ketika anaknya Pak
mau beli sesuatu, kita punya uangnya, dikasih nggak Pak? Dikasih ya. Bahkan kalau nggak punya, sering kan kalau kita lihat di televisi kejahatan terjadi, dikatakan apa? Karena nggak tega anaknya nggak makan, demi anak dilakukan apapun juga. Begitu juga dengan Yesus Bapa kita di surga. Dia lihat nih anak-anaknya bakal masuk neraka semua. Aku harus tebus lewat tubuh dan darah. Itu hal yang berikut kita belajar. Apa yang kita punya, semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya. Yang pertama, tanpa berkat dari Tuhan kita nggak dapat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan itu nggak mau ambil apa yang saudara punya. Kita lihat ayat ke-9. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan datang nanya di ayat 6 ya, di ayat 6 teman-teman. Ayat itu di ayat 5 Tuhan nanya ada makanan enggak? Kan orang nyangka loh gak punya makanan nih Tuhan. Ketika gereja ngasih tahu nih ada persembahan, ada mau sembako, pagi-pagi sembako, mungkin ada yang berpikir lah ini gereja kuat duit aja. Bukan. Itu artinya apa? Gereja memberi kesempatan buat supaya kita lebih berhati. Amin. Gereja itu enggak ada aminnya lu jadi prototis. Gereja mau memberi kesempatan Bapak Gembala atau Ibu Gembala mau supaya saudara dan saya diberkati. Caranya gimana? Karena mereka ngerti lewat nabung, lewat ikuti firman, bayar perpuluhan. Kalau nggak ada minta sama Tuhan. Ceritanya udah ada. Kalau bukan tangan Tuhan yang memberkati, nggak ada hasilnya. Simon beserta teman-temannya semalaman nangkep ikan, nggak dapat apa-apa. Mungkin istilahnya dapat sih saya rasa ya, kayak ikan, tapi kecil-kecil, gitu. Ikannya ikan cerek, mau makan ikan cerek, nyangkut di gigi, gitu ya. Ikan cerek yun dijual aku yun, ya. Paling enggak ikan kakap, ikan tenggiri ya yun ya. Cumi, dia ahli cumi. Kalau mau minta cumi itu orang cumi. Mukanya kayak cumi, mukanya makan cumi terus bagi-bagi sih yun. Ya. Alkitab bilang, Bapak Gembala sama Ibu Gembala bayar. Mau kasih kita kesempatan. Nih, mau ikut tak? Mau diberkati gak? Ini, ambil kesempatan ini. Karena ketika kita lakukan itu, sebetulnya apa? Tuhan punya loh. Jangan kita pernah berpikir, aduh, gereja ini urusan duit, saya ngasih duit, ngasih setahun duit, oh nggak ada apa-apa, saya nggak dapat apa-apa. Tuhan sebetulnya ada, Dia punya, ya kan? Saya baca Alkitab ini, keren, gitu ya. Ayat anak-anak, yang ayat ke-9. Balik-balik ayat 9. Ini yang ayat yang tadi. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya ikan dan roti. Tuhan menyediain buat dia. Jangan orang berpikir, oh setiap orang manusia bekerja, hasilnya dibawa buat Tuhan, buat gereja. Enggak. Gereja udah punya, Tuhan udah punya. Itu untuk apa? Kita lihat ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menjelaskan ke darat, penuh ikan besar 150 ekor, 153 ekor banyaknya, dan sungguh sebanyak itu jala itu tidak akan koyak. 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu berani bertanya kepadanya siapa. Yesus mau, yuk, yang lo ambil sini, bawa. Bukankah hari ini kita lakukan itu? Apa yang sudah Tuhan berkati kita bawa 10%. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Alkitab bilang, kita lihat di Maliaki 3 ayat 8 sampai 11 sebagai ayat penutup. Habis khotbah itu saya jangan promotin yang saya. Saya nggak kebagian loh, gitu ya. Saya nggak, wah ini yang nyuruh saya. Jangan marah juga semuanya, wah ini yang nyuruh saya. Sekali lagi saya katakan, sebetulnya ya Bapak Gembala, Ibu Gembala mau supaya kita diberkati. Amin.
Saudara lebih enak mana? Saudara kalau punya keluarga yang keluarganya besar, siapa yang sini ya? Citalen banyak keluarganya. Citalen keluarganya enakan miskin semua, apa kaya semua Citalen? Enak kaya semua, ya. Kalau diberkati semua itu luar biasa. Ya, sebuah gereja kalau diberkati seluruhnya itu luar biasa. Berarti apa? Jemaatnya mengikuti perintah Tuhan. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Saya pernah nipu Tuhan, padahal saya melayani Tuhan. Mungkin saya orang pertama yang mengaku hal ini. Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu kau mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus? Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Udah kena kutuk masih nipu juga. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan apa? Makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat 11. Aku akan menghabis bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi sebetulnya masing-masing kita punya yang namanya apa? Punya tanah, punya ladang, punya pohon anggur, tapi nggak berbuah selama ini. Tanah kita nggak pernah menghasilkan. Selidiki hati kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah kita sudah kembalikan perpuluhan yang menjadi bagian Tuhan? Apakah kita sudah menabur di tanah-tanah itu? Kalau kita tak menabur, jangan berharap engkau akan menuai. Kalau kita menabur banyak, berharaplah, maka percayalah engkau akan menuai dengan banyak. Amin. Itu yang Alkitab bilang. Saya nggak lakukan apa-apa, saya cuma pelajari Alkitab, ya. Pelajari Alkitab semuanya. Memberi ke Tuhan seperti halnya kita ditraktir. Saya pernah waktu SD, saya ingat itu nggak pernah saya lupakan. Waktu anak saya ulang tahun, si Clara, anak yang gede, waktu dia SD, dia traktir teman-temannya. Ya. Dia traktir teman-temannya, traktir apa? Traktir Indomie. Saya bilang, kamu traktirnya Indomie? Saya bilang, iya, semua juga begitu. Katanya traktirnya Indomie. Wah, dengan bangganya, dengan senangnya dia panggil. Dia udah janjian sama teman-temannya pulang sekolah ngumpul di sebuah nggak di kantinnya gitu ya, di sebuah tempat toko buku di sebelah yayasannya itu. Nah itu di sana mereka kumpul. Terus saya juga udah siapin, saya udah pesenin dulu karena orangnya lewat bikinnya. Nah setelah itu sekarang juga bilang, papi, mami makan Clara yang terakhir. Dia dengan bangganya loh saya lihat. Lalu apa yang saya buat kok? Mentang saking karena saya ditraktir, ya, saya buat semua maunya, saya makan segala macam yang ada, saya minum makanan yang mahal. Hati ini ditinggal, ya. Dalam hati yang setengah senang gitu, setengah terharu saya. Padahal uang dia uang gue juga, ya. Dari saya, uang jajannya yang kumpulin buat naktir temennya, ya. Tapi waktu mau makannya ini, saya bilang, Eva, ini luar biasa. Mungkin ini nggak ada arti buat orang, tapi buat saya nggak akan lupa. Pertama kalinya saya ditraktir sama anak. Dari uang yang dikumpulkan dari berkat dari saya juga. Dengan uang itu, dengan berkat itu, dengan ajakan itu, saya nggak semena-mena. Wah, itu dia senangnya makanan luar biasa. Dari situ saya mengerti hatinya Tuhan. Ketika Dia memberkati kita, kan uang kita dari Tuhan. Yang uangnya pribadinya itu dari Tuhan, coba angkat tangannya. Ya. Semuanya saya percaya ngaku. Uang yang kita punya, bahkan sampai logam-logam ini yang kalau bunyi kincring itu, kalau jatuh. Kalau bisa orang punya uang logam jangan sampai jatuh, gitu ya. Kalau jatuh malunya itu bukan main jadinya. Apalagi jatuhnya banyak gitu ya, 100 biji, keliling mana-mana itu uang logam gitu ya. Nggak ada bangga-bangganya gitu ya. Kalau yang keliling berceceran 100.000 sih, gila Tuhan banyak duit. Kalau yang logam ini di tengah-tengah ibadah itu belum aja. Nggak
rame loh, mumutin gitu, orang ribet banget ya. Kenapa juga lu lompat di bawah-bawah gitu ya, bukan taruh rumah aja gitu. Itu kan jadi rame. Bahkan uang yang paling kecil pun itu dari Tuhan. Saya selalu katakan sama Eva, ini rumah saya seluruh isinya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan kita nggak punya apa-apa. Itu yang saya terapkan ke anak-anak saya. Nah, waktu di traktir, waktu Tuhan juga sama. Waktu saudara bawa uang yang saudara punya, berkat yang saudara punya, ditaruh di perguruan, ditaruh di kantong itu. Apa saudara pikir Tuhan senang? Enggak. Apa saudara pikir Tuhan gak tahu itu uang terakhir saudara? Tahu. Saya tahu uang Lara berapa. Ternyata begitu mau bayar kurang uangnya. Pinjam dulu pintar. Ya. Itu artinya skill. Ini anak uang gak bawanya cuma pas-pasan, duitnya kurang, berani nawarin akhir saya. Saya berdoa, saya bilang Tuhan berkati dia. Sekali lagi, waktu kita makan, waktu kita ucap syukur, berkati kembali. Amin. Kita kan berdoa untuk orang yang memberkati kita. Saya selalu berdoa, setiap saya dapat berkat, seberapapun saya angkat di hadapan Tuhan, di rumah saya angkat. Tuhan berkati orang ini, hidupnya, kesehatannya, dan keluarganya. Itu yang saya doakan selalu setiap hari. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan, maka hidupmu gak akan kesulitan. Amin. Sukacita dan sejahtera itu akan ngalir. Iblis selalu menggoda kita. Kalau lu belajar, kalau lu kasih persembahan gede-gede, itu pun gak akan cukup. Buktikan. Buktikan itu semua. Ya. Saya pernah lewati itu semua. Saya pernah lakukan, saya gak bayar, makin susah hidup saya. Ketika saya lakukan, saya bayar, Tuhan pelihara apapun semuanya. Tuhan berkati semuanya. Apa yang sudah waktunya di-upgrade sama Tuhan. Amin. Ya, itulah ya, semuanya saya kembalikan kepada saudara. Saya sudah cerita, saya sudah bagikan semuanya. Mungkin kalau seorang pembalap bicara soal perpuluhan, gak enak ya ini ya. Entar orang bilang gini-gini, biar saya yang ngomong, gitu ya. Sesuatu kebenaran harus diungkapkan. Mungkin gak enak, percaya deh, benar gak enak. Tapi ketika kita udah lakuin itu ya, hati ada sukacita, damai sejahtera itu turun. Saya terkadang waktu ada uang, masukin uang 50.000 gitu ya, saya bilang Tuhan, cuma ini yang saya punya, cuma ini yang saya bisa berikan sama Tuhan. Saya bukan itu, saya sedih. Saya ini anak Tuhan kok ya, yang kurang sampai bagaimana saya Tuhan, tapi inilah yang saya punya Tuhan, cuma segini yang saya mohon maaf, saya kurang maksimal. Apa Tuhan dengan senang hati, wah gitu ya, diambil uangnya? Enggak. Saya percaya Tuhan itu cari cara buat saudara dan saya bagaimana ini harus supaya berkati luar biasa. Amin. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan untuk belajar, untuk mempelajari firman-Mu dan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hamba tahu ya Tuhan, ini berat dilakukan ya Tuhan. Hamba sudah pernah melewati ini semua, Hamba sudah pernah melakukan ini semua ya Tuhan. Tapi seketika kami lewati itu ya Tuhan, ketika hamba lewati ya Tuhan, ada sukacita damai sejahtera turun ya Tuhan. Ada berkat yang berlimpah-limpah turun dalam hidup hamba ya Tuhan. Maka ada satu kerinduan hamba ya Tuhan, setiap kami diberkati di tempat ini ya Tuhan. Hamba percaya ya Tuhan, ketika orang mengambil tekad untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan, hidupnya tidak akan sama lagi. Hidupnya akan diberkati dengan berlimpah-limpah sesuai dengan firman-Mu. Barang siapa yang menabur dia akan menuai, siapa yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Ketika kami berhadapan dengan sebuah kotak perpuluhan ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk tidak menjadi penipu-penipu, ajar kami untuk tidak menjadi pencuri-pencuri ya Tuhan, sehingga waktu iblis datang untuk menghakimi kami ya Tuhan, itu tidak bisa ya Tuhan. Kami lakukan apa yang harus kami lakukan. Kami tepat melakukan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan berkat sukacita-Mu turun atas setiap kami yang di tempat ini ya Tuhan. Biarlah berkat berkelimpahan, apa yang kami makan minum pakai semua disediakan oleh Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
semuanya, saya undang berdiri. Kita akan satu pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Tuhan untuk siang hari ini Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan dan kasih-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami Tuhan, yang selalu menegur kami Tuhan. Jikalau kami ada salah, kami mohon ampun Tuhan. Kuduskan dan sucikan semua anak Tuhan untuk layak Tuhan, untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan, sehingga satu menjadi tubuh dengan Kristus. Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kesehatan, dan Tuhan tolong buat iman-iman mereka semakin hari semakin dikuatkan dan teguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan anggur dengan tangan kanan di hadapan Tuhan, sambil saudara berdoa. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Libeng pimpin kita dalam doa.
Amin. Mimbar saya serahkan kepada Saudara. Saudara, saya ada pengumuman sedikit. Jadi Natalan, kita merayakan Natal tetap di tanggal 19 Desember, minggu ketiga ya, jam 6 sore. Jadi Natalan minggu ketiga tanggal 19 jam 6 sore. Saudara datang jam 6 tepat waktu, karena kita nggak lama-lama, 1 jam setengah, karena waktunya durasinya sudah ditetapkan ya. Terus kedua, saudara, menyambung tadi khotbahnya Bapak Dedi ya, nanti pulang jangan bubar dulu ya. Jadi nanti ada yang mau dibagikan ya, mau dibagikan buat saudara semua ya, kecuali yang belum dibaptis. Jadi ini anak-anak kecil mohon maaf, jadi nggak dapet. Dan kita kan dapat dana yang Tuhan kasih ya, seperti khotbah saya 2 bulan yang lalu ya, kita dapat berkat tiba-tiba ya, dapat berkat yang tak terduga. Tadinya mau dibagi sembako ya, buat orang di luar sana, juga buat orang gereja. Kata saya, kalau buat orang gereja udah lokasi mentahannya aja, biar mereka terserah mau beli apa ya, walaupun jumlahnya nggak seberapa. Saudara tolong gunakan ya, karena yang ngasih sumbangan ini, dana ini bilang buat beli makanan ya. Jadi kalau saudara sudah dikasih, jangan dipulangin lagi ya, jangan dipulangin lagi ke kantor kolektor atau tempat 10 ya, bawa aja. Walaupun jumlahnya nggak seberapa, tolong diterima dengan sukacita ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sekarang menjalankan persembahan dan perpuluhan. Yang bertugas saya minta untuk maju ke depan. Untuk deklarasi boleh ditampilkan. Sudah siap? Saya minta untuk bangkit berdiri. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan perpuluhan ini dipakai dan digunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Allah SWT akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin. Ibu Mbak, mengingat doa. Mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan biarlah dengan persembahan perpuluhan ini Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan biarlah persembahan ini juga menjadi berkat dalam rumah Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Dan berkati kepada hamba-hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan Tuhan, kuduskan dan layakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Haleluya. Dan pujian bawah juga turun balik. Amin.
gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Ada pengumuman tambahan? Ada lagi? Tidak ada ya. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Saya undang kembali kita untuk berdiri. Dengan ujian kita mendengarkan. Cara untuk
berada di akhir ibadah ini Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan, kuasa Tuhan selalu akan menyertai semua anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau, yang tetap beriman Tuhan. Walaupun melewati masa-masa pandemi ini Tuhan, kami selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan curahkan berkat-Mu Tuhan buat anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu mereka tetap mengiringi Engkau Tuhan. Apapun keadaannya, mereka selalu datang dan mereka selalu mau untuk bersatu Tuhan, bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan mendapatkan makanan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan buat anak-anak Tuhan yang sudah mengembalikan Tuhan persepuluhan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau berkati semuanya. Engkau bukakan tingkap-tingkap di langit sehingga berkat itu mengalir Tuhan, buat yang memberikan, juga buat keluarganya Tuhan, sehingga rumah tangganya diberkati, tidak pernah kekurangan, selalu penuh dengan damai dan sukacita daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan Kau limpahkan terus berkat-berkat-Nya Tuhan, sehingga Kau tambah-tambahkan terus Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka inginkan Tuhan, Tuhan kabulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sampai saat ini belum punya rumah, belum punya kendaraan. Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat pekerjaan mereka berhasil dan beruntung dalam setiap langkah mereka ya Tuhan. Dan Tuhan berikan tubuh yang sehat, panjang umur Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong kami ada rencana untuk merayakan Natal di tanggal 19 Desember. Kami sekali lagi Tuhan, kami bawa Tuhan rencana kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semuanya berhasil Tuhan. Dan semua anak Tuhan yang sudah dipercayakan untuk mengerjakan bagian dari Natal ini Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakannya Tuhan dengan sukacita dan damai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi semuanya, sehingga mereka boleh pulang ke rumah masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya katakan.